Saya biarkan saya waktu saya memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Purbaya ultimatum bea cukai. 1 tahun berbenah jika tidak dibekukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti citra negatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di mata masyarakat hingga level pimpinan negara. Purbaya menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis, 27 November 2025. Purbaya mengaku sudah meminta waktu 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC. Ia menyebut ada opsi pembekuan jika perbaikan tidak terlihat. Saya biarkan saya waktu saya memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Purbaya menegaskan DJBC perlu bekerja sungguh-sungguh. Ia mengingatkan risiko besar yang akan dihadapi jika perubahan tidak terjadi. Sebanyak 16.000 pegawai berada dalam posisi terancam kehilangan pekerjaan. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Bendahara negara itu menyebut ancaman tersebut sekaligus menjadi pendorong agar DJBC dapat meningkatkan kinerja dan mencegah praktik penyimpangan di seluruh kantor bea cukai. DJBC akan menerapkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di beberapa pintu masuk. Tujuannya menekan praktik pelaporan nilai impor di bawah harga sebenarnya atau Undrinvoicing. DJBC juga merampungkan sejumlah pembenahan internal yang selama ini menghambat proses kerja. Sorotan terhadap DJBC meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemicu berasal dari pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal mencapai Rp550 juta per kontainer di pelabuhan. Pengakuan itu memunculkan dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Contohnya barang berupa submersible pump atau pompa air terbenam. Dokumen mencatat barang itu berharga $7 AS atau sekitar Rp117.000, kurs Rp16.700 per dolar AS. Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar. Menurut pengecekan Purbaya di marketplace, produk serupa dijual pada kisaran Rp40 juta sampai Rp50 juta per unit. Perbedaan besar itu disebutnya indikasi jelas praktik Undrinvoicing. Kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Ada potensi nggak? Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.